Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 29 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tarita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Minta maaf jika 5 tahun kepemimpinan belum maksimal, denyut jantung Murad berdetak harapan rakyat. Bakal calon Gubernur Maluku Murad Ismail meminta maaf kepada seluruh masyarakat Maluku jika semasa kepemimpinannya belum maksimal. Hal itu disampaikan Murad seusai mendaftar bersama Michael Watimena sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku di kantor KPU Rabu 28 Agustus 2024. Selaku mantan gubernur Maluku, Murad mengaku dalam denyut jantungnya berdetak harapan rakyat. Dengan penuh kerendahan hati, dia menyadari jikalau kinerjanya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Namun kini Murad bersama Michael Watimena yakin dapat memenangkan Pilkada Maluku dan akan membawa Maluku maju lebih baik ke depannya. Pasalnya Murad mengklaim dirinya tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju atau KIM. Ia mengatakan dengan kekuatan 15 menteri dan ratusan anggota DPR RI, dirinya yakin akan membawa Maluku semakin lebih baik. Untuk itu dirinya meminta dukungan dan doa dari semua pihak agar bisa kembali terpilih memimpin Maluku 5 tahun mendatang. Dirinya percaya dengan dukungan masyarakat Maluku akan ada inovasi-inovasi baru yang dihadirkannya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ada partai pendukung kita. Ada 5, PBB, kita yang baik-baik sehingga ke depan kita bisa melaksanakan ini semua dengan baik. Saya sampai hari ini merasakan penuh hati saya tentang masyarakat Maluku. Saya mohon maaf, mungkin 5 tahun yang lalu belum kita lengkap, belum mencapai sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Maluku. Tapi insya Allah, dan saya mempunyai keyakinan dengan Pak Michael, usung dan pendukung kita berdua menyerahkan berkas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Maluku. Selain memiliki jaringan 15 menteri dan ratusan anggota DPR, Murad Ismail yakin menang Maluku maju. Bakal pasangan calon gubernur Maluku Murad Ismail dan Michael Watimena resmi mendaftar di KPU Maluku. Dalam konferensi pers usai pendaftaran, Murad mengklaim dirinya tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju atau KIM. Dengan kekuatan 15 menteri dan ratusan anggota DPR RI, Murad pun yakin di bawah kepemimpinannya, Maluku akan semakin lebih baik. Untuk itu dirinya meminta dukungan dan doa dari semua pihak agar bisa kembali terpilih memimpin Maluku 5 tahun mendatang. Dirinya percaya dengan dukungan masyarakat, akan ada inovasi-inovasi baru yang dihadirkannya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Diberitakan sebelumnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail Michael Watimena mendaftar di KPU Provinsi Maluku pada Rabu 28 Agustus 2024. Didampingi sang istri tercinta Widya Pratiwi, Murad menggandeng Michael sambil berjoget menuju kantor KPU. Tiupan trompet dan tabuhan Tifa Totobuang menambah ramainya suasana. Paslon dengan tagline Maluku Maju, kompak dengan busana nuansa biru tua. Ke depan dengan menteri kita yang ada 15, dengan anggota DPR RI yang ada ratusan di Jakarta, dengan pengalaman Pak Michael sebagai Ketua Komisi 5 Infrastruktur 2 periode berturut-turut, networkingnya dengan para anggota DPR yang ada di Jakarta, DPR RI, dan dibantu nanti sama mantan pacar saya, anggota DPR terpilih, networking saya dengan para petinggi-petinggi partai di Jakarta. Insya Allah Maluku ke depan kami sangat yakin 5 tahun ke depan akan berubah secara signifikan. Tolong doa kita biar kita bekerja dengan tenang, bekerja tuntas, bekerja dengan baik. Dengan
mengapresiasi kepada semua pimpinan partai koalisi. Masih terkait pilkada serentak di Provinsi Maluku, kali ini di Maluku Tengah, Mirati Dewaningsi dan Daniel Nirahua datangi KPU daftar Pilbub Maluku Tengah 2024. Mirati Dewaningsi dan Daniel Nirahua resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah untuk maju pemilihan Bupati 2024. Keduanya mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah. Kedatangan pasangan calon dengan jargon Manise ini didampingi ribuan relawan dan simpatisan serta pimpinan partai politik pengusung. Di antaranya Perindo, Nasdem, Hanura, P3, dan PSI. Pantauan tribunambon.com di lokasi kedatangan mereka di kantor KPU Jalan RA Kartini, Kelurahan Namayelo, Masohi sekitar pukul 14:10 waktu Indonesia Timur. Mirati dan Daniel kemudian diarahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan. Ketua KPU Maluku Tengah, Abdurrahim Lesnusa, menjelaskan seluruh dokumen yang diserahkan telah lengkap dan diterima. Berkas pendaftaran Pilbub Maluku Tenggara Hanubun Rahanto ke-6 dinyatakan lengkap. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dan Charles Fiali Rahanto ke-6 secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku Tenggara pada Rabu 28 Agustus 2024. KPU Maluku Tenggara telah menerima dokumen pendaftaran pasangan Muhammad Tahir Hanubun dan Charles Fiali Rahanto ke-6 yang dinyatakan lengkap. Menurutnya, setelah menerima dan memeriksa dokumen pendaftaran Hanubun Rahanto ke-6, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 104 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Pendaftaran paslon Hanubun Rahanto ke-6 dilakukan sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Timur yang juga disaksikan oleh para pemimpin partai politik pengusung. Rasanya itu belum cukup untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lanjutkan. Salah satu motivasi yang luar biasa memang salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sampai bagi pasangan calon. Baru sebulan diperbaiki, Jalan Sultan Hasanuddin Ambon kembali rusak. Kerusakan aspal di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan Masjid Alim Patimura, Kecamatan Nasirimau, Kota Ambon, kembali rusak. Padahal jalan tersebut baru diperbaiki pada 11 Juli 2024 lalu.
Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur terlihat ratusan lubang jalan tersebar di sisi kiri kanan jalan. Totalnya 118 lubang jalan, 45 diantaranya termasuk kategori rusak berat dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman lebih dari 10 cm. Sementara sisanya 73 lubang masuk kategori kecil dengan diameter kurang dari 50 cm dan kedalaman lubang kurang dari 10 cm. Saking banyaknya lubang, tampak kendaraan yang melintas tak sempat menghindar. Sebagian kendaraan roda 4 pun mengambil jalur berlawanan. Salah seorang pengendara, Moyo, mengaku kerusakan jalan itu semakin parah dibandingkan bulan lalu. Menurutnya, perbaikan sebelumnya tidak dikerjakan secara maksimal. Buktinya baru sebulan diperbaiki, aspal kembali rusak. Dia berharap pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan kembali, tetapi juga memeriksa perusahaan yang memperbaiki sebelumnya. Moyo menduga ada penyelewengan material perbaikan sehingga menyebabkan aspal rusak. Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 29 Agustus 2024. Saya Tanita Pratesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal